Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba-hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube ini. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita, maupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya setelah Anda menyaksikan rekaman ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, biasanya untuk menarik lebih banyak orang lagi datang ke gereja, banyak gereja mencoba untuk mengganti pola ibadah atau bentuk ibadah. Biasanya dengan mengganti lagu-lagu, atau mungkin juga pengiring musik, alat musik, dan lain sebagainya. Bahkan juga mengganti pemimpin-pemimpin ibadah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tapi apakah itu semua akan mengganti betul bentuk ibadah kita di gereja maupun juga di dalam persekutuan-persekutuan? Bagaimana dengan partisipasi dari jemaat atau partisipasi dari orang-orang yang ikut di dalam persekutuan? Seperti apa bentuknya? Itulah yang menjadi topik pembicaraan saya dengan narasumber kita pada saat ini di dalam edisi ini. Dan narasumber yang saya undang itu adalah penginjil Caroline Tantra, yang kini sedang menyelesaikan program doktoral di Texas. Nanti kita akan ngobrol dengan beliau di Amerika Serikat. Selamat datang nih, Ibu Caroline. Apa kabar? Baik, thank you Pak Kian untuk acara pada saat ini. Ya, perkenalkan saya penginjil Caroline Tantra. Saat ini saya sedang berada di US bersama dengan suami dan satu anak. Saya sedang berkuliah di program Doctor of Pastoral Music di Southern Methodist University di Dallas, Amerika bersama dengan David. David juga sedang berkuliah di Baylor University bidang sejarah Kristen atau World Christianity. Jadi rencana penelitian saya adalah tentang liturgical arts di dalam ibadah. Mungkin akan lebih fokusnya ke dalam nyanyian jemaat seperti itu. Anak kami satu, ya. Ya, kelihatannya cocok nih berarti nih ya untuk kita ngomongin hal ini nih. Silakan, karena apa aja, sorry. Ya, kami punya satu anak namanya Dylan, kami homeschool di sini seperti itu ya, dia usianya 6,5 tahun, kelas 2 SD sekarang. Oke. Perkenalan singkatnya. Kenapa tertarik mengenai topik itu, boleh tahu nggak? Karena saya melihat topik ini tuh seringkali agak diabaikan, dipergunakan sih di dalam gereja-gereja, khususnya gereja Tionghoa di Indonesia begitu ya, tentang liturgical arts, cuman tidak menjadi hal yang penting di dalam ibadah, sebuah ibadah. Jadi agak disepelekan dan melihat ada elemen ibadah lain yang kayaknya lebih ditinggikan atau dipentingkan daripada elemen atau tindakan ibadah lainnya. Jadi saya ingin penelitiannya lebih ke arah sini begitu. Baik. Jadi ini memang lebih ke arah gereja Tionghoa di Indonesia begitu ya. Oke. Terima kasih untuk kasih tahu konteksnya, karena penting sekali ketika kita bicara mengenai hal ini. Tadi katakan hal ini adalah sesuatu yang penting karena seringkali ada hal-hal lain yang lebih ditekankan di dalam ibadah, misalnya di dalam konteks gereja Tionghoa atau saya yakin juga di dalam konteks gereja-gereja lain. Nah, kenapa hal ini penting kita untuk bicarakan, khususnya di dalam ini loh, ketika kita melihat partisipasi jemaat di dalam ibadah. Kira-kira bisa jelaskan nggak kepada kita kenapa ini penting? Ya, saya melihat partisipasi jemaat di dalam sebuah ibadah itu sangat penting. Jadi ibadah itu bukan hanya berlangsung karena para pelayannya, atau WL-nya, atau pemusiknya, atau bahkan pengkhotbahnya, tetapi keseluruhan partisipasi jemaat. Karena begini, ya pertama tentunya kita harus mengerti apa arti ibadah deh ya. Mengenali bahwa ibadah itu kan berasal atau mengalir dari karya dan pribadinya Allah begitu. Tentunya pemahaman kita atau pemahaman saya
pemahaman jemaat akan Allah tuh terbatas, tapi dengan keterbatasan pemahaman kita akan Allah ini menjadi sebuah pijakan atau dasar di mana ibadah kita tuh dapat terjadi seperti itu. Jadi kalau boleh saya sharekan ada dua hal sebenarnya, dua fondasi penting mengapa ibadah ini berpijak di atasnya dan ada di dalam Allah seperti itu, dan melihat bahwa ya ini hal pertama yang melihat bahwa ibadah itu penting dan partisipasi jemaat di dalam sebuah ibadah penting, karena yang pertama ibadah itu dimulai dari refleksi akan siapa Allah. Begitu kita mempertimbangkan atau memahami siapa sih Allah kita dan apa sih yang menjadi ekspektasi Allah atau pengharapan yang Allah inginkan atau mau gitu di dalam ibadah kita. Gitu. Dan disinilah kita sebagai sumbernya adalah firman Tuhan sebenarnya, Alkitab kita, firman Tuhan, untuk menemukan apa yang menjadi harapannya Allah di dalam ibadah. Jadi saya akan memulainya dari kita melihat bahwa visi tentang Allah, Allah yang transenden dan Allah yang imanen tentunya. Dan di dalam transendensi Allah ini, ketika kita belajar untuk memahami Allah yang dengan keterbatasan dan memahami Allah yang transenden, kita melihat bahwa Allah yang adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang penuh hormat seperti itu. Kalau kita ingat di dalam Keluaran 3, ini adalah kisah pertemuan Musa dengan Allah seperti itu. Di dalam pertemuan ini Musa tuh melihat Allah adalah Allah yang mulia, Allah yang begitu kudus. Sehingga di dalam ayat kelima dikatakan bahwa Allah mengatakan, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dan dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri ini adalah tempat yang kudus. Lalu apa yang menjadi responnya Musa? Responnya Musa ketika ia bertemu dengan Allah yang mulia itu, dia menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah, di ayat yang ke-6. Begitu pula ketika saya mengingat di dalam kisah pertemuan penglihatan Yesaya akan Allah di dalam Yesaya pasal 6 seperti itu, di dalam ayat 1 sampai 4. Yesaya melihat Tuhan yang duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan jubahnya yang memenuhi bait suci. Yesaya melihat akan kekudusan Allah dan para serafim yang menyanyikan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Di sini Yesaya melihat transendensi atau kebesaran Allah, Allah yang kudus, Allah yang menyatakan dirinya kepada Yesaya. Jadi ketika Yesaya bertemu dengan Allah yang kudus, Allah yang abadi, Allah yang sempurna, Allah yang tidak ada cacatnya, Allah yang tidak terbatas, Allah yang besar, Yesaya melihat keberadaan dirinya yang sangat kontras dengan Allah. Yesaya melihat diri yang mortal atau tidak abadi, tidak sempurna, banyak kesalahan dan terbatas. Bahkan Yesaya mengatakan bahwa dia melihat dirinya tidak berguna, tidak pengharapan, sehingga di ayat 5-7 bahwa ia tidak layak bertemu dengan Allah. Yesaya menjadi gentar dan takut. Tetapi ketika melihat visi Allah yang transenden ini, saya juga melihat ada visi Allah yang imanen. Allah bukan berarti hanya tinggi dan kudus, tetapi Allah juga peduli dengan umat manusia. Kalau kita baca di Yesaya 57 ayat 15 itu mengatakan bahwa sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat yang tinggi dan di tempat yang kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang-orang yang remuk, orang yang rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi ketika ketika mengingat akan penglihatannya Yesaya akan Tuhan yang maha tinggi, maha mulia, maha kudus, dia juga melihat Allah yang juga peduli bersama-sama dengan umatnya, bersama-sama dengan manusia, Allah yang hadir atau present bersama dengan manusia. Jadi di sini kita melihat Allah bukan hanya yang transenden, tetapi Allah juga yang Allah imanen, Allah yang melihat kita, Allah yang dekat, Allah yang peduli, Allah yang hadir dengan kita umat manusia yang tidak layak, remuk, tertindas, dan hancur hati seperti itu. Jadi Allah yang mengasihi ini, ya saya melihat bahwa ketika khususnya ia menyatakan diri di dalam inkarnasi, di dalam Yesus Kristus, di dalam menjadi manusia, di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi penggenapan janji keselamatan yang diberikan Allah atau diinisiasikan Allah sejak kejatuhan umat manusia. Sehingga relasi pada saat itu antara relasi manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Yesus Kristus datang menjadi kabar baik,
menjadi gospel dan perantara bagi umat manusia, antara manusia dengan Allah. Jadi Yesus Kristus yang hadir di dunia itu bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita menjadi kembali diperdamaikan di dalam bersama dengan Allah. Nah, ini saya melihat adalah anugerah yang sangat besar ya, yang diberikan melalui karya Kristus, keselamatan yang Allah berikan bagi umatnya, agar kita kembali menerima pendamaian, kata Roma pasal 5 ayat 11. Jadi ibadah Kristen ini terpusat dari atau lahir dari karya keselamatan Allah bagi umatnya. Nah, saya terus juga melihat bahwa aspek transendensi dan imanensi Allah ini akhirnya juga tergabung di dalam diri Yesus Kristus sepenuhnya, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Di Kolose 1 ayat 19 mengatakan bahwa karena keseluruhan kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dia ini adalah Kristus. Dan Kolose 2 ayat 9 mengatakan sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Maka di dalam ibadah kita, visi tentang Allah yang transenden dan Allah yang imanen ini memegang peranan yang penting. Ini adalah kedua kategori besar, yaitu transendensi dan imanensi Allah. Kedua visi tentang Allah ini harus hadir dan terekspresikan di dalam ibadah kita. Seperti itu. Ini Wah, fondasi. Jadi ini sangat fundamental sekali ya sebetulnya ya. Betul. Jadi kita nggak bisa katakan bahwa ibadah kita itu ialah untuk orang-orang yang datang, atau ibadah kita itu supaya orang-orang bisa menikmati apa yang dinyanyikan dan lain sebagainya. Tetapi ibadah ini boleh dikatakan di dalam pengertian Alkitabiahnya itu sangat teosentris dan berpusat kepada Allah, dan Allah yang tadi dikatakan transenden, dan Allah juga yang imanen. Betul ya, begitu ya? Betul. Seperti itu. Luar biasa. Jadi ya memang akhirnya ibadah ini lahir dari inisiatifnya Allah, seperti itu ya. Begitu. Dan ini adalah Allah yang melakukan atau berelasi dengan manusia, dan di dalam Yesus Kristus boleh dikatakan ingin berhubungan dengan manusia ya. Luar biasa. Jadi ini nggak heran sekali kalau misalnya ketika kita bicarakan mengapa partisipasi jemaat, yaitu adalah umat Allah, penting sekali di dalam ibadah ya. Karena ibadah ini sekali lagi adalah berhubungan dengan Allah dan bagaimana manusia itu merespon kepada karya Allah. Luar biasa. Thank you. Wah, ini aja udah membuka pikiran kita nih ya, bahwa sekali lagi partisipasi jemaat itu tuh pada akhirnya penting. Jadi bukan hanya Allah yang datang, tetapi bagaimana kita meresponi terhadap kehadiran Allah ini. Jadi betul ya, bukan ditentukan oleh worship leadernya, bukan ditentukan oleh bandnya, bukan ditentukan oleh musiknya, tetapi ditentukan oleh Allah yang hadir dan juga manusia yang meresponi. Kurang lebih begitu summary-nya? Betul. Jadi ibadah ini menjadi respon ucapan syukur kita atas keselamatan yang Allah berikan, begitu loh, kepada setiap kita. Ya, melihat akan pribadinya Allah, transenden dan imanen, dan juga akan karya keselamatan yang Allah berikan yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau saya tuh membuat definisi ibadah nih ya, dari pemahaman saya, begitu ya, pakai Inggris deh ya, nggak apa-apa ya. Ya, boleh silakan. Worship is created by God. Worship is a divine revelation and calling from God, and His people respond to His revelation in worship through Jesus Christ by the power of the Holy Spirit, so that His people and God may have relationship and communion with one another, and also communion with one another in the faith community. Baik. Saya rasa itu betul-betul menjadi sebuah rangkuman yang singkat dan yang padat, dan kita perlu sekali untuk memikirkan mengenai hal itu. Berarti kita sering sekali salah persepsi ya mengenai ibadah ini ya. Di dalam arti bahwa kita pikir ibadah ini adalah untuk supaya orang-orangnya bisa nyaman, atau mungkin supaya orang-orangnya bisa menikmati dan lain sebagainya. Tetapi ini sebetulnya adalah Allah yang datang dan manusia yang merespon. Nah, kalau gitu ketika kita bicara mengenai partisipasi jemaat sekarang di dalam ibadah kita, bisa nggak kira-kira ada contoh-contoh yang mungkin bisa diterapkan oleh para pemimpin-pemimpin gereja, oleh rohaniwan, supaya bisa meningkatkan partisipasi jemaat di dalam ibadah? Karena jelas
Allahnya Allah yang hadir, dan kita melihat bagaimana Allah hadir di dalam ibadah tersebut, dan yang saya kepingin tahu itu ialah bagaimana nih kita bisa mendorong jemaat untuk bisa berpartisipasi. Kira-kira ada saran-saran atau ada tips-tips tertentu, mungkin silahkan Ibu Caroline. Ya, boleh. Coba saya berikan beberapa contoh gitu ya di dalam Iya, silakan. tindakan atau elemen ibadah gitu. Tapi bukan berarti contoh yang tidak disebutkan di sini menjadi tidak penting. Tentunya ya tadi seperti kita bilang ya, jemaat harus partisipasi dari jemaat secara aktif itu adalah penting, karena worship is active. Worship bukan performance begitu. Bahkan penontonnya bukan jemaat, penontonnya adalah Allah sendiri, seperti itu di dalam ibadah. Jadi kalau saya mau memberikan contoh itu ya seperti tentunya yang pertama menyanyi. Seorang pemimpin penulis buku pemusik gereja Injili namanya Dr. Donald Husted, dia pernah mengatakan begini, menyanyi di dalam ibadah bukan direservasi atau di-keep, di-reserve hanya untuk para hamba Tuhan atau para penyanyi, tetapi menyanyi adalah untuk orang-orang percaya, dilakukan oleh seluruh orang-orang percaya. Jadi ketika kita menyanyi, ketika jemaat menyanyi di dalam ibadah, kita bisa mengekspresikan perasaan, emosi, hati kita, bukan sekedar hanya emosi semata, tetapi emosi atau perasaan yang diberikan kepada Tuhan, seperti itu. Tetapi bukan hanya emosi aja nih ceritanya. Di dalam lagu kan kita tahu kita menyanyi bukan cuma sekedar menyanyi musiknya, tentu kita menyanyi teksnya ya. Tentunya di dalam teks-teks lagu ini, lirik lagu yang kita nyanyikan itu banyak sekali hal-hal yang apa sih nih yang Tuhan lagi ajarin kepada kita, ajarin kepada saya. Di dalam lirik lagu itu kan banyak sekali, ada pengajaran tentang nilai-nilai atau value kekristenan seperti kesetiaan, lagu tentang kesetiaan, komitmen mengasihi, seperti itu. Terus sudah itu atau tentang melayani, atau lirik lagu tentang firman Tuhan, atau bahkan teks lagu atau lirik lagu tentang Tuhan itu sendiri, seperti itu ya, banyak sekali. Jadi memang di dalam sebuah nyanyian jemaat itu balancing atau keseimbangan antara emosi dengan pikiran itu penting, bukan hanya ingin memuaskan emosi atau memuaskan otak seperti itu, tetapi ini perlu diseimbangkan. Ya paling tidak ini perlu, kedua hal ini ketika kita menyanyi perlu terjadi. Oh, saya sedang melihat ini teks lagu berbicara apa begitu. Seperti minggu lalu gitu ya, di gereja nyanyi Great is Thy Faithfulness begitu. Di bait kedua kan lagu Great is Thy Faithfulness dalam bahasa Inggris dikatakan tentang perubahan waktu. Pas minggu lalu di Amerika juga baru ganti masuk ke spring begitu. Tetapi ini tidak terjadi di Indonesia gitu. Kita nggak ada musim-musim yang berubah. Di Indonesia kan cuma musim kemarau dan musim hujan seperti itu. Tetapi saya melihat Tuhan tetap setia begitu ya di dalam musim apapun, entah itu musim panas, musim spring, musim dingin, apapun itu, kesetiaan Tuhan. Dan Great is Thy Faithfulness yang ketika lagu itu diulang-ulang kata-katanya itu sangat meaningful gitu buat saya pribadi. Begitu. Terus ketika di dalam ibadah gitu ya, kami akhirnya di dalam ibadah di gereja sini gitu ya di Amerika, kami belajar bahwa partisipasi anak-anak juga penting di dalam nyanyian jemaat begitu. Ya, misalnya kami mengajak anak kami beribadah gitu ya. Jadi ibadah di gereja sini tuh harus membuka buku him, karena gereja ini cukup tradisional, nggak punya PowerPoint begitu ya. Jadi Dylan itu terbiasa untuk membuka himnal gitu. Terus membuka himnal, terus akhirnya kami pandu dengan jari ini nyanyinya sampai di lirik mana begitu ya. Terus dia ikut menyanyi walaupun kadang-kadang udah nyanyinya keras terus salah karena dia memang nggak tahu nadanya begitu. Tapi paling nggak kami tuh sebagai orang tua bisa melihat, mendengar suaranya dia untuk ikut terlibat, berpartisipasi di dalam nyanyian gitu. Tapi mungkin kadang gini, saya nggak tahu nih lagunya begitu ya, ini lagu baru begitu kan, seringkali kita punya alasan seperti itu ya di dalam kebaktian. Nah, kalau akhirnya dari pengalaman saya pribadi, kalau ada lagu baru yang dinyanyikan begitu kan, bukan berarti kita nggak boleh nyanyi lagu baru toh di dalam ibadah ya. Kalau ada lagu baru, misalnya kita sebagai jemaat, bagaimana nih kita bisa berpartisipasi nih di dalam nyanyian lagu baru. Mungkin kita di bait 1 kita tidak menyanyikannya begitu, tetapi kita bisa mendengar secara aktif lalu belajar nadanya seperti apa begitu. Terus bait kedua atau selanjutnya atau di bagian refnya kita coba untuk ikuti. Itu yang
saya lakukan di dalam ibadah ketika ada lagu baru. Jadi menyanyi itu menjadi suatu sikap penyembahan kepada Tuhan dan ucapan syukur gitu. Makanya keseimbangan antara otak dengan hati, heart dengan head itu perlu seimbang. Dan kita perlu berpartisipasi secara aktif bukan dengan suara dan otak aja atau hati, tetapi dengan telinga, dengan mata, dengan tangan, seperti itu ketika kita menyanyi. Itu contoh yang pertama. Kalau contoh yang kedua, mungkin saya bisa mengatakan di dalam, ya tentunya di dalam doa begitu ya. Di dalam doa di dalam ibadah kan ada doa pribadi dan doa komunal ya, dan ini setiap gereja juga bisa berbeda-beda nih cara berdoanya. Ada doa yang langsung dipimpin hamba Tuhan ke seluruh. Ini khususnya ketika doa komunal ya, doa bersama-sama atau doa. Mungkin di Indonesia banyak gereja menggunakan istilah doa syafaat seperti itu. Jadi banyak doa yang kadang-kadang kan dipimpin langsung oleh pemimpin ibadah atau hamba Tuhan seperti itu ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berpartisipasi nih ketika pendeta atau hamba Tuhan membacakan atau mendoakannya, itu kita dapat terus, buat saya, berpartisipasi dengan mendengar setiap pokok doa yang sedang didoakan dan kita mengamininya. Terlebih lagi ketika hamba Tuhan yang mendoakan tersebut bisa mengucapkan pokok doanya, nah kita tentunya bisa ikut berpartisipasi di dalam mendoakannya satu persatu seperti itu. Itu di dalam doa begitu ya. Terus mungkin contoh lainnya di dalam baca Alkitab. Tentunya di baca Alkitab mungkin kita lebih banyak aktif di dalam mendengar. Seperti itu. Karena ini dapat menjadi, mendengar secara aktif itu bisa menjadi means atau sarana untuk menanamkan kebenaran firman Tuhan bagi diri kita, seperti itu. Terlebih lagi kalau kita bisa terlibat secara langsung di dalam pembacaan firman Tuhan. Misalnya mengambil bagian, atau paling enggak kita ikut membuka firman Tuhan. Mungkin sekarang orang lebih banyak menggunakan gadget gitu ya. Apakah saya anti membuka gadget, membuka Alkitab dengan gadget? Enggak begitu ya. Kita membuka gadget untuk membaca Alkitab seperti itu. Tapi mungkin lebih baik kalau kita bisa membawa Alkitab ketika yang fisik ya. Yang fisik, betul. Cuma ini yang menjadi kesulitan saya nih, kan ikut choir ya. Jadi bawa map terus bawa Alkitab begitu. Jadi memang saya kalau di choir saya bukanya handphone, tapi memang akhirnya saya melihat ini perlu berhati-hati nih ketika kita membuka gadget ya untuk baca firman Tuhan, karena kan temptation akan lebih banyak ketika kita pakai gadget tentunya ya gitu. Terus kalau khotbah nih, kita juga bisa berpartisipasi aktif di dalam khotbah. Tapi mungkin kita bertanya, saya tidak khotbah nih, gitu ya. Saya tidak khotbah, saya juga nggak bisa khotbah. Kita bukan hamba Tuhan. Saya ingat di dalam 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan bahwa jika seorang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai seorang yang menyampaikan firman Allah. Jadi ini memberikan pengertian bahwa ketika seorang pengkhotbah sedang menyampaikan firman Tuhan, sebenarnya kita juga sedang engage dengan Tuhan melalui mendengar dengan aktif. Si pengkhotbah itu seperti penghubung ya antara Tuhan, antara jemaat dengan Tuhan, sehingga ketika Kristus diberitakan atau kebenaran firman Tuhan itu sedang disampaikan, kita tuh sedang bersekutu atau berkomunikasi dengan Tuhan nih, begitu, dengan bermakna, dan kita bisa menyaksikan Tuhan, menyaksikan karyanya Tuhan, menyaksikan perbuatannya Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Seperti itu. Seperti saya ingat Yohanes pasal 9 gitu ya, ketika ketika Yesus menyembuhkan seorang yang buta, dikatakan bahwa kenapa sih husin, siapa yang berdosa nih ketika orang ini buta? Begitu. Dikatakan apa? Supaya pekerjaan Tuhan nyata gitu. God's work display in him gitu. Kita sedang di dalam firman Tuhan ketika disampaikan ayat tersebut diberitakan melihat apa? Oh, God's works displayed. Karyanya Tuhan, kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan begitu. Jadi melalui sini juga ya akhirnya perlu partisipasi secara aktif ketika pengkhotbah ya sedang menyampaikan firman Tuhan. Begitu. Dan mungkin juga dari sisi pengkhotbahnya juga dia harus dengan sengaja, intensional untuk membuat ada sebuah partisipasi mungkin dari jemaat, betul ya? Kalau misalnya pengkhotbahnya monoton atau pengkhotbahnya nggak interaktif, tentunya ini sulit juga gitu loh pada akhirnya. Saya rasa ini mungkin dari dua arah mungkin ya.
Betul, begitu. Ya, 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 ya. Baik, jadi tadi sudah sebutkan beberapa nih. Ini saja sudah banyak hal sebetulnya yang bisa kita kembangkan bersama-sama di dalam ibadah kita. Karena sekali lagi tadi keseimbangan antara pikiran dengan emosi, boleh dikatakan, yes, yaitu saya rasa penting sekali karena sekali lagi kita kepingin melihat bahwa ada keseimbangan di dalam hal tersebut, bukannya memainkan emosi saja, tetapi juga untuk betul. pikiran di mana kita mengajarkan, boleh dikatakan tadi seperti yang katakan value-value atau mungkin pengajaran kebenaran dan lain sebagainya ya kepada jemaat ya. Terus kemudian yang kedua tadi bicara mengenai bagaimana partisipasi Doa. keseluruhan jemaat ya. Yes, Keseluruhan jemaat tadi ya. Jadi luar biasa juga itu penting juga ya karena seringkali kita mengabaikan anak-anak, mengabaikan betul. mungkin orang-orang yang punya disabilitas dan lain sebagainya. Terus tadi dikatakan partisipasi di dalam doa ya, betul ya? Ya, betul. Di dalam doa. Wow, Gitu. luar biasa. Saya rasa itu juga perlu sih. Dan apakah mungkin kalau misalnya di dalam gereja yang jumlahnya jauh lebih kecil, mungkin ada semacam waktu dibuka di mana orang bisa menyampaikan pokok-pokok doa pribadi? Apakah itu mungkin cukup praktis, kurang lebih? Betul, betul. Kalau Hmm, misalnya bisa ada momen di dalam doa ya, begitu ya untuk bisa berdoa ya, bersama dengan teman di ya, sebelahnya begitu ya. Ketika ya, ada momen ya, itu gitu ya, terus sudah itu ada ya, momen ketika jemaat bisa bersuara mengungkapkan ya, doanya gitu. ya, Karena kan doa itu curhatan ya, maksudnya ya, sharing gitu ya, 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 bercerita ya, ya, kepada Tuhan begitu ya. Tapi di ya, satu sisi ketika kita juga bisa share dengan teman di sebelah gitu dengan sesama jemaat ya, lain gitu kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Ini hmm, keindahan dari sebuah komunitas iman ya di dalam hmm, sebagai hmm, satu tubuh Kristus begitu. Jadi bukan hmm, hanya saya hmm. tetapi saya yang ada di dalam sebuah ibadah menjadi sebuah faith community begitu di dalam satu Kita tubuh bersama Kristus. begitu ya Betul, jadinya ya. kita bersama, Ya, ya. Dan yang tadi terakhir itu bicara soal khotbah ya, bagaimana ya, itu pun juga penyampaian firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang menjadi usaha bersama, boleh dikatakan dari semua orang yang semua betul. elemen yang terlibat di dalam ibadah tersebut. Wah, ternyata ibadah ini jauh lebih luas ya daripada apa yang sebelumnya mungkin kita pikirkan. Karena ternyata ini kembali lagi kepada fundamental, pengertian fundamental yang awal, yaitu bagaimana Allah yang hadir dan manusia yang merespon, dan kemudian juga bagaimana bentuk respon tersebut begitu loh. Ini Yes. kalau misalnya kita coba terapkan di dalam konteks gereja-gereja di Indonesia, apakah konteks besar, konteks sedang, atau konteks kecil itu akan menentukan partisipasi jemaat di dalam ibadah ini? Kira-kira bagaimana nih observasinya nih? Saya kepingin tahu juga apakah itu tergantung konteks ataukah tergantung ataukah memang ini sistem universal yang bisa kita aplikasikan di Menurut dalam saya segala sih konteks? ini segala konteks ya, karena tidak Hmm, ya konteks itu dalam kan berhubungan dengan culture gitu ya. ya, Apakah ya, ibadah ditentukan culture gitu? Mungkin di dalam ya, hal-hal untuk ya, style dan segala macam iya, tapi kalau untuk partisipasi apa itu ibadah, mengapa kita beribadah gitu, tentunya ini hmm, menjadi tanggung jawab atau partisipasi kita semua sebagai umat yang telah hmm, ditebus, umat yang menjadi betul. milik kepunyaan Allah gitu. Hmm, Dikatakan di dalam hmm, 1 Petrus 2 ayat 9 kita adalah umat yang hmm. telah ditebus menjadi imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Itu ayat nggak cuma stop di sana, tetapi untuk memberitakan gitu ya, kabar baik, Ya, ya, kabar ya. memberitakan apa yang telah Allah lakukan begitu. Jadi ketika kita Hmm, berpartisipasi, kita sedang memberitakan balik nih begitu hmm, apa yang sedang Allah hmm, kerjakan buat kita begitu. Jadi hmm, hmm, mau konteks kecil, medium atau hmm, konteks apapun hmm, gitu ya, hmm, partisipasi jemaat itu sangat important hmm. ya begitu. Dan memang juga Because pada akhirnya kreativitas daripada gereja juga untuk mengaplikasikan hal tersebut pada akhirnya penting juga ya, betul ya? betul. Karena Jadi sekali lagi gereja harus bisa untuk berimajinasi, berpikir betul. Jadi bagaimana itu mungkin bisa applicable. pemimpin gereja atau pemimpin ibadah perlu memikirkan bahwa ini ibadah bukan cuma saya gitu atau pelayan ibadah, Hmm, tetapi bagaimana jemaat hmm, bisa terlibat di dalamnya. Mungkin akhirnya hmm, ketika banyak doa personal, banyak mungkin ya, bisa dipikirkan ada doa komunal yang melibatkan
jemaat. Ya tentunya di satu sisi jemaat juga perlu mungkin diedukasi apa itu Dididik ibadah, ya. begitu ya. Betul, Dididik ya. betul. Ya, Gitu. penting. Saya rasa itu adalah bagian daripada PR-nya, boleh dikatakan para pemimpin gereja, para Betul. rohaniwan juga untuk melakukan edukasi mengenai ibadah ini apa. Wah, kalau misalnya bisa memberikan sebuah rangkuman nih, kelihatannya dari pembicaraan kita sejauh ini, apakah dalam bentuk, khususnya bagaimana bentuk ibadah yang mengikut sertakan jemaat? Seperti apa kira-kira, Ibu Caroline? Kalau misal satu kalimat aja dirangkum. Bentuk ibadah yang ya tentunya kalau saya terus melihat bahwa ibadah sebagai ucapan syukur ya. Jadi kalau kita datang ke ibadah begitu ya sebagai seorang pribadi yang telah ditebus, mengucap syukurlah kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita dari perjalanan rumah ke gereja begitu ya. Saya bisa beribadah gitu ya. Dan ketika saya beribadah melihat siapa Allah yang saya sedang sembah, ternyata Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup gitu ya, the living God. We are communing atau we are communicating with the living God begitu ya. Jadi kita punya pengharapan begitu di dalam ibadah kita. Dan ketika saya ibadah, saya bukan cuma saya, tetapi saya ini menjadi jemaat yang bersatu di dalam satu tubuh Kristus untuk beribadah. Jadi bentuk ibadah yang mungkin kalau bisa gereja bisa menerapkan, mungkin bisa memulai dengan partisipasi dari anak-anak dan atau youth begitu ya. Kalau ada ibadah intergenerasi, it's also good begitu ya, karena keterlibatan partisipasi dari anak-anak bahkan bisa masuk di dalam ibadah gitu. Mereka bisa belajar untuk mendengar firman gitu bersama dengan orang tuanya begitu. Jadi ketika besar mereka tidak canggung lagi atau tidak merasa asing masuk di dalam ibadah begitu. Betul. Begitu. Dan jemaat yang dewasa itu harus sabar-sabar dengan suara-suara Betul. berisik dan lain sebagainya. Wah, terima kasih banyak nih. Udah waktunya diluangkan buat kita untuk berbicara mengenai partisipasi jemaat di dalam ibadah. Bisa minta tolong Ibu Caroline untuk menutup kita dalam doa, dan juga tolong doakan untuk para hamba-hamba Tuhan supaya mereka boleh memikirkan kembali ibadah mereka seperti apa, dan boleh mungkin mengambil sebuah tindakan praktis untuk meningkatkan partisipasi jemaat, boleh dikatakan, di dalam ibadah mereka. Makasih. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang mengundang kami untuk beribadah ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang telah mengirimkan anak-Mu Yesus Kristus bagi kami semua sehingga kami menjadi umat yang telah ditebus, dan ibadah ini menjadi suatu ucapan syukur dan penyembahan kami kepada Tuhan. Ingatkan kami selalu untuk terus mengucap syukur dan kami dapat berpartisipasi secara aktif sebagai umat Tuhan, umat yang telah ditebus ini untuk memuji dan memuliakan menyembah Tuhan sebagai satu tubuh Kristus. Saat ini hamba-Mu juga mau berdoa untuk para pemimpin gereja, para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin ibadah di gereja ketika mereka menyusun, merancang, memikirkan tentang ibadah dan pelayanan ibadah yang ada di gereja. Mereka juga boleh diberikan kekuatan dan hikmat untuk boleh melihat bahwa ibadah ini adalah ibadah yang memuliakan Tuhan, ibadah yang boleh melihat sebagai ibadah adalah suatu ucapan syukur kepada Tuhan, ibadah yang juga melihat bahwa satu komunitas tubuh Kristus ini sebagai umat yang telah ditebus untuk mereka boleh bersama-sama, boleh memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah mereka. Berikan hikmat ketika mereka memikirkan secara kreatif dan benar ya Tuhan tentang ibadah mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong dan memampukan mereka ya Tuhan untuk boleh terus melibatkan keseluruhan anggota di dalam satu tubuh Kristus ini untuk menyembah dan beribadah kepadamu. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk Pak Kian Holik di dalam setiap kehidupan dan pelayanannya. Biarlah Tuhan juga yang boleh menyertai dan memimpin beliau. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.